berupa kesehatan, berupa umur dan kesempatan, sehingga kita berkumpul kembali dalam rangka melanjutkan kajian kita tentang hadis dan ilmu. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada Imam kita, Rasul kita, Baginda kita, Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat tabi'in dan pengikutnya yang senantiasa menapaki jejaknya dan mengikuti sunnah-sunnah. Para Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kajian hadis ini sudah kurang lebih 2 tahun atau lebih ketika almarhum Dr. Masjid sampai sekarang. Kajian ini setiap bulan 2 kali, kadang diselingi dengan kajian hadis tematik. Maka perlu kiranya bagi kita semua, karena sering mendengar istilah-istilah tersebut, saya kumpulkan dalam tulisan kecil ini, dan insyaallah akan berkelanjutan setelahnya istilah-istilah hadis yang sering kita dengar dan sering kita perbincangkan ketika mengkritik dan menganalisis satu hadis apakah sahih, hasan atau dhaif. Jika kita perhatikan hadis sahih, kita sekarang membaca atau kembali ke istilah, kalau biasanya kita terapkan dan aplikasikan dalam studi kandungan hadis-hadis yang bermasalah. Hadis sahih adalah hadis yang tersambung rangkaian sanadnya dari awal sampai akhir, yang diriwayatkan oleh orang yang adil, dhabit tanpa ilal ataupun syuzuz, itu hadis sahih. Jadi syarat-syarat tersebut harus terkumpul apabila hadis itu ingin atau apabila hadis itu bisa sampai ke derajat sahih. Dhabit kita telah menjelaskan pula bahwa dhabit adalah orang yang hafalannya dan bukti yang sempurna hafalan, tanpa ilat dari penyakit ataupun syuzuz ataupun menyalahi riwayat. Baik, ini bisa dibaca-baca di rumah. Hadis hasan adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih. Perawinya tidak memiliki hafalan seperti perawi hadis sahih yang lebih rendah hafalannya dibanding perawi hadis sahih. Kita sudah sering disebutkan bahwa antara hadis sahih dengan hadis hasan bedanya dalam hafalan perawinya. Ya, itu bedanya. Jadi kalau hadis hasan dia urutannya lebih kecil atau hafalannya tidak sesempurna perawi hadis sahih. Adapun hadis dhaif, hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih atau hadis hasan, misalnya ada yang hafalannya buruk atau rangkaian sanadnya terputus, ataupun memiliki penyakit dan juga syuzuz atau menyalahi riwayat atau orang yang lebih thiqah yang terpercaya. Dalam hadis, kalau Imam Tirmidzi mengatakan hasan atau sahih, nah ini Imam Tirmidzi adalah imam yang pertama mengistilahkan hadis hasan, karena menurut tempat ini orang-orang terdahulu tidak ada hadis kecuali sahih atau dhaif. Tapi Imam Tirmidzi membuat kriteria baru, dan ini menjadi kaidah yang ditetapkan oleh ulama hadis, yaitu antara sahih dengan dhaif yang namanya hasan. Di tengah-tengah tadi yang telah kita bahas. Sekarang bagaimana kalau misalnya hasan sahih? Ini sering kita dengar Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Bagaimana hadis itu hasan tapi di waktu yang sama dia sahih? Maka jawabannya adalah Imam Tirmidzi tidak yakin bahwa perawi ini sampai ke martabat perawi hadis sahih. Maka beliau mengatakan hasanun sahih. Jadi antara sahih ataupun perawi hadis hasan. Hadis mauquf, itu sering kita bahas bahwa hadis mauquf adalah hadis yang bukan dinisbatkan kepada Rasulullah, tapi itu adalah perkataan sahabat. Jadi perkataan sahabat, bahasa lainnya hadis. Kalau dengan mauquf itu adalah
Athar ini lebih umum, ia mencakup perkataan sahabat ataupun tabi'in. Muttaribul hadis juga sudah kita bahas, yaitu hadis yang tidak stabil. Ya, kalau mobil dia kadang goyang, pesawat. Nah ini kenapa? Karena ada satu perawi, dia meriwayatkan perawinya sama, tapi kadang-kadang meriwayatkan dengan bentuk yang berbeda. Kadang bentuknya begini, padahal perawinya sama. Kadang-kadang dia mengatakan dari Rasulullah, kadang-kadang dia mengatakan dari Abdullah bin Umar, kadang-kadang dia mengatakan dari sini, dari murid daripada sahabat tabi'in. Jadi satu orang, tapi periwayatan berbeda-beda, padahal orangnya sama. Matruk juga sering kita sebut-sebut ya. Jadi kedepannya kita sudah familiar ini sebagai guide. Jadi kita tahu matruk adalah orang yang betul-betul melakukan dusta kepada Nabi Sallam, walaupun karena dia sering berbohong dalam percakapan manusia. Jadi orang yang sering bohong, walaupun dia tidak bikin hadis palsu atau bikin mengada-ngada dengan Rasulullah SAW, dia adalah matruk hadis. Dia matruk dan hadisnya matruk. Maudu adalah hadis yang misalnya terdapat perawi berdusta. Jadi dia berdusta, ya, pembohong, dan juga membuat hadis palsu. Kadzdzab, perawi yang berdusta. Gharib, ya. Nah ini juga sering ya. Jadi gharib itu bahasa Arab artinya aneh. Emang ada hadis yang aneh kalau ya? Aneh bukan dalam bahasa Arab biasa. Oh hadis itu aneh, isinya aneh bukan. Hadis gharib itu artinya dalam periwayatan seorang perawi tidak diikuti dengan perawi lain. Jadi begini. Kalau misalnya seorang imam besar atau kiai besar di sini misalnya, siapa saja, misalnya Buya Hamka. Buya Hamka ini punya murid banyak, ya, dan Buya Hamka terkenal. Ada satu perkataannya, ya, dari muridnya yang 20 atau yang 30, ya. Yang maksudnya murid yang dekat, yang selalu bersama, bukan murid sekedar datang, itu murid yang selalu rajin datang. Cuman satu orang yang meriwayatkan, yang lain nggak ngikutin. Nah ini namanya gharib. Ya, perlu diselidiki. Tidak mungkin dari seorang satu ahli hadis atau satu guru dia terkenal nyampein hadis, tapi dari muridnya cuma satu yang nyampein perkataan. Itu namanya gharib. Baik, dari gambaran itu sering kita sebut-sebut hadis munkar, ya, bukan kemungkaran ya. Hadis munkar isinya kemungkaran ya, melakukan zina ya, tidak ya. Hadis tidak pernah munkar ya, karena hadis selalu menunjukkan kepada yang ma'ruf. Hadis munkar itu artinya apabila sering kita bahas perawi ya, dia fatal dalam melakukan kesalahan. Perawi fatal. Munkar hadis itu nama perawi yang melakukan kesalahan fatal. Hadis mu'an'an yaitu hadis yang menggunakan sebuah dari. Ini tidak saya kasih contoh ya, karena ini memang istilah. Karena selama 2 tahun ini kita sering mendengar matruk ya, torin, tidak ada pegangan sehingga ini bisa jadi pegangan, dan ini akan ada bagian duanya ya, karena istilah-istilah ini dalam analisis tentang hadis ya, itu akan sering disebut. Hadis batil, hadis batil. Ya, bukan hadis kebatilan ya, saya lagi ya. Isinya kebatilan. Tidak seperti itu. Bisa jadi isinya kebatilan atau menyalahi syariat ya. Ataupun hadis itu ya, enggak mesti ya, tapi hadis batil itu bukan berarti batil dalam arti lawannya hak. Yang mengajak yang tidak. Jadi hadis palsu walaupun rawinya tidak bermaksud memalsukan. Bedanya apa dengan hadis maudhu? Ya, jadi gini. Kalau hadis maudhu, dia ini memang ada perawinya yang bohong. Dia sering punya hadis. Sedangkan hadis batil, dia tidak memaksudkan memasukkan hadis. Ya. Cuma dia tidak selektif, ya.
ngambil dari sini, ngambil dari fulan, ngambil dari fulan, dia masukkan ke dalam sanadnya, ternyata hadis itu palsu. Itu hadis batil. Jadi rawinya di dalamnya ada dia mengambil ilmu, mengambil hadis, ya, kemudian dia tidak menseleksinya, ternyata ada pendusta di dalamnya, maka hadis itu menjadi hadis batil. Thiqah adalah orang yang terpercaya dalam meriwayatkan hadis dengan kriteria tertentu. Thiqah. Ini thiqah ini luar biasa. Jadi dalam ilmu hadis pun bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Yaitu kalau kita mencari pemimpin, carilah yang terpercaya, amanah, enggak tukang bohong, cerdas, tidak mengkhianati dan seterusnya, tukang korupsi, pemimpin kepala negara, pemimpin gubernur, kalau orang yang beda keyakinan, fitnah tidak jelas dari fitnah. Kata Allah SWT berfirman, ya Allah tattakhidul yahuda wan nasara awliya, janganlah engkau menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Dhabit, yaitu orang yang memiliki hafalan yang baik. Dia menghafal. Hafal. Kalau orang dulu Imam Ahmad hafalannya 1 juta hadis. Bukhari sekian ratus ribu hadis. Apakah nggak ada yang salah? Mungkin ada yang salah, tapi kalau apabila perawi hanya salah sekali atau 2, jadi kalau dia salah dalam 1 hadis atau 2 hadis dari 100.000 hadis yang dia hafal, seperti Imam Zuhri, Syekh Zuhri, dia hafal 1 juta hadis, dia hanya salah 1 hadis atau 2 hadis. Maka itu hafalannya sempurna dalam mengulangi manusia itu, apalagi ini syahid, hadis menguat dari jalan sahabat. Misalnya ada hadis, kemudian dari sahabat, saya dari Abu Hurairah, ini tidak kuat. Ada syahidnya, ada riwayat lain dari sahabat berbeda, dari Ibnu Mas'ud. Ini namanya syahid. Dalam istilah fikih, syahid itu artinya saksi. Bisa diterapkan dalam hukum Quran. Bagaimana agar menguatkan satu dakwaan? Bagaimana caranya dengan saksi? Hadis juga begitu. Apabila ada satu yang hadis lemah atau kurang kuat, harus ada syahid. Syahid dari jalur yang berbeda, yang menguatkan. Itu dalam kehidupan kita dakwah mempunyai syahid, saksi dan bukti. Apapun yang dalam peradilan, transaksi, diterapkan ataupun dalam perhutang. Ayat yang terpanjang dalam Al-Quran adalah ayat tentang hutang. Idza tadayantum bidainin, ya alladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Orang bilang kalau kamu piutang pada satu waktu yang telah ditentukan, catatlah. Wastashiru syai'un min rijalikum, setelahnya ambil 2 orang saksi dari laki-laki. Ini syahid. Sekarang kan banyak. Bahkan yang belakangan ada seorang nenek dituntut 1 M atas sengketa tanah. Sama menantu dan anak tersebut. Salah satunya adalah nenek gak punya saksi dan bukti. Nah ini juga masalah. Terlepas dari anak yang durhaka atau tidak, tapi ini memberikan pelajaran kepada kita, siapapun posisi kita, apakah dia itu anak kita, kerabat kita, kadang yang namanya uang itu tidak mengenal rahim, tidak mengenal ayah, karena uang tidak punya bapak dan ibu. Makanya perlu namanya saksi dan bukti. Baik. Mutaba'ah atau mutabi', pengikut seorang perawi dalam riwayat. Jadi ada yang mengikuti. Jadi apabila dia seorang murid, dia punya pengikutnya. Si fulan mengikuti dia riwayatnya sama. Siapa yang mengikuti? 1 orang, 2 orang. Karena ada perawi
apabila dia sendiri. Nah tadi kan ada yang dia diterima, ada yang nggak mungkin ya, karena perawi ini, imam ini sangat besar ya, kemudian banyak ilmunya, ternyata dari yang 100 perawi cuma satu dia meriwayatkan satu hadis dari imam tersebut, tidak diikuti oleh teman-temannya. Itu dari ilmu hadis bermasalah, perlu dicek lagi. Baik. Hadis sahih di syawahidi, hadis sahih karena ada riwayat penguat lainnya dari jalan sahabat yang berbeda. Hadis hasan di syawahidi, hadis hasan karena riwayat penguat dari jalan sahabat yang berbeda. Jadi syahid dengan mutabi, bedanya adalah kalau syahid dia dari sahabat yang berbeda, kalau mutabi itu dari sahabat yang sama. Bisa jalan sanad nih, nanti ketemu sahabatnya sama, itu mutabi, ikuti dari sini ya, dari muridnya atau dari gurunya atau murid-muridnya, ada yang ikuti, bukan sendirian. Tapi sahabatnya satu, yaitu Abu Hurairah. Kalau syahid, sahabatnya berbeda ya. Oh syahid berarti dia jalan lain, dan paling atas rawi tertinggi itu adalah sahabat. Ilmu yang paling tinggi itu adalah ilmu Rasulullah, dan yang pertama kali meriwayatkan Rasulullah adalah al-a'la, makanya disebut rawi teratas. Ya kan? Kita hidup di belakang di akhir zaman ini cuma tinggal ngambil saja. Apa siapa yang meriwayatkan sahabat? Makanya disebut rawi rawi terakhir atau rawi adna, yang paling rendah. Ya, baik. Karena sekarang ilmu orang semakin dibatasi dengan gelar. Masternya apa? Tafsir. Bahasanya, dokternya apa? Tafsir tentang apa? Jadi hanya sebagian. Oh, tafsir tentang kehidupan. Oh, berarti tentang tafsir kehidupan. Tafsir tentang ayat-ayat sains. Oh, ayat-ayat. Tidak semua. Baik, layyin, lembek. Ini ada istilah layyin ya. Ada perawi itu yang lembek. Ini ulama hadis sering mengatakan, ini layyin, lembek. Nah, ini juga pelajaran bagi kita kalau kita mau mencari pemimpin, ya, cari yang kuat, jangan yang lain yang lembek. Ya, ini bermasalah, ya, luar biasa. Jadi dari istilah-istilah ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Kalau layyin, itu hadisnya tidak diterima, nggak kuat, lemah dalam. La aslalahu, ya, tidak ada asalnya, itu tidak memiliki sanad. Jadi kalau datang hadis begitu, misalnya utlubul ilma minal lahdi ilal lahdi, ya, tutuplah ilmu, sudah kita bahas, dari buaya sampai liang lahat, itu la aslalahu, tidak ada asalnya. Ini apa? Tidak ada sanadnya. Tiba-tiba datang teksnya begitu saja langsung, tidak ada. Ya, an-nazafatu minal iman, la aslalahu, tidak ada asalnya. At-tuhuru syatrul iman, itu utlubul ilma minal lahdi ilal lahdi, utlubul ilma walau bisin, itu la aslalahu. Wajh, jalan hadis atau usaha. Wajah ini kalau dalam bahasa biasa kita artikan wajah. Wajah. Oh, wajahnya ini begini. Wajahnya masam, wajahnya ceria, gembira. Hadis juga memiliki banyak wajah karena dia memiliki banyak jalan. Nah, ini hadis dia wajah. Ya. La yasih, tidak sah. Hadis syadz, hadis yang dalam sanad terdapat perawi yang thiqah namun menyalahi riwayat pada perawi thiqah lainnya atau yang lebih thiqah lain. Thiqah yang terpercaya. Jadi ada satu perawi yang terpercaya, dia meriwayatkan, oke. Dan saya mencontohkan, kalau tidak salah saya sudah contohkan tentang qunut subuh. Baik, qunut subuh riwayat sangat populer dari Imam Syafi'i, jelas dalam kitab umum, ya. Tapi perawi qunut subuh Imam Syafi'i ini syadz. Kenapa? Dia terpercaya, tapi perawi thiqah
lainnya lebih banyak darinya. Sekarang ada satu terpercaya. Ternyata ada orang yang terpercaya banyak 10, 20, ya. Ia menyalahi. Jadi hadisnya Imam Syafi'i mengatakan Rasulullah kunut dalam subuh. Hadis Anas. Sama ya. Hadis Anas semuanya ada sahabatnya itu perawi tertingginya adalah Anas bin Malik. Sekarang thiqat lain, hadis yang selain dari jalur Syafi'i, ya, semua mereka tidak menyebutkan salat subuh sendirian. Ya. Gimana bunyinya? Karena Rasulullah yang butuh fi subh wal dhuhr wal asr wal maghrib wal isya. Rasulullah turut di salat subuh, zuhur, asar. Jadi cuma dari jalur Syafi'i yang menyebutkan Rasulullah turut subuh, hadis Anas. Semuanya hadis. Ini disebut hadis Syafi'i. Walaupun yang sebagian kita belum menerimanya, tapi dalam ilmu hadis itulah disebutkan Syafi'i, dan itu dibahas dalam buku ilmu hadis. Jadi orang itu terpercaya yang lebih banyak, tapi ia menyalahi orang yang lebih banyak yang terpercaya hafalan itu. Maka itu illah, ya, penyakit, ya, yang menyebabkan hadis tidak sahih. Jadi bukan orang saja yang punya penyakit, hadis juga ada penyakit. Ya, dicek dulu ya, kalau cek, oh ini ada jantungnya, ginjalnya. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi hadis itu kadang dilihat mulus. Orang kan mulus katanya, oh dia sehat. Ternyata setelah general check up pakai alat, wah fungsi hatinya nggak bagus. Nah itu hadis seperti itu. Wah kelihatannya mulus. Wah disuruh perawinya, wah mulus nih. Ya dari Ibnu Umar, dari Nafi Ibnu Umar Rasulullah. Ternyata dicek, oh ternyata hadis ini palsu. Atau ternyata di sini ada yang terputus sanad setelah nah seperti itulah hadis saya sebut hadis ma'lul. Hadis mursal, hadis yang terputus sanadnya setelah tabi'in. Jadi setelah tabi'in bisa itu tabi'in lain atau sahabat, itu namanya hadis mursal. Mursal itu dalam bahasa artinya lepas. Jadi ini sudah sampai sini ya, di ujung ini ya terpotong sedikit, nah itu mursal namanya. Jadi kan nyambung nih, di sini tiba-tiba ada yang terpotong bagian sedikit, mursal. Dia nggak nyambung, tapi posisinya sudah di atas, itu setelah tadi. Mudallis, perawi yang melakukan tadlis. Kita sudah bahas tadlis. Tadlis yaitu perawi meriwayatkan satu hadis yang dia tidak dengar langsung dari gurunya, seakan-akan dia mendengar langsung dari gurunya. Ya, itu namanya mudallis. Jadi ada seorang murid, dia berguru dengan fulan, ya, guru ya. Suatu hari dia nggak datang ke majelis gurunya, ya kan? Ya, karena sakit atau lagi berpergian. Temannya ngambil ilmu tersebut, ya. Oke, akhirnya besok dia datang ke temannya. Dia bilang, guru kemarin ngomong apa? Guru kemarin ngambil hadis begini. Hadatsani Ahmad, hadatsani guru berbicara kepada saya begini-begini bahwa Rasulullah. Oke. Nah, ketika dia meriwayatkan hadis, menyampaikan itu, dia tidak sebutkan temannya. Dia bilang dari fulan gurunya, ya, dibuang siapa? Dibuang temannya. Mudallis. Dibuang, dia nggak nyebutin temannya. Itu namanya mudallis. Kalau dia mengatakan telah berbicara kepada saya langsung guru saya, dia bukan mudallis, dia bukan dusta. Tapi karena dia menyebutnya dari, berhak dia menggunakan dari, berhak karena dia muridnya. Tapi dalam hadis ini dia nggak meriwayatkan langsung, dia makanya bilang dari. Nah, inilah juga bermasalah dalam hadis. Maka dia tidak boleh diterima hadisnya
sampai dia mengungkapkannya secara langsung. Di riwayat lain kalau dia mengatakan telah berbicara kepada saya guru saya, maka hadisnya tersambung. Tapi kalau dia menggunakan an dari itu dia mudalis karena dia terkenal dengan perbuatan. Baik. Sekarang kalau mursal khafi bagaimana? Mursal khafi, ya, hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi dari orang yang memang dia tidak pernah berguru kepadanya. Putus, ya. Memang dia nggak kenal dengan yang pernah berguru, ya. Tiba-tiba dia bilang an fulan, dari si fulan, ya. Padahal dia tidak pernah berguru kepadanya. Jadi bedanya berguru atau tidak, ya. Dia dengar dari temannya, ya. Temannya ini memang gurunya bukan guru dia bilang aja dari Ahmad, padahal Ahmad bukan guru. Itu bedanya mursal dengan mudallis. Musalsal, ya. Musalsal ini serial, ya, bahasa Arabnya. Musalsal ini hadis yang dalam riwayatnya memiliki cara yang sama dan setiap level syaratnya. Misalnya ada yang perawi ketika meriwayatkan hadis dia menepuk tangannya, menepuk dada muridnya. Tepuk. Nah, nanti muridnya ini nepuk juga ketika meriwayatkan hadis terus sampai rawi terakhir. Itu nama hadis musalsal. Dan ada lagi fihi nazar, yaitu perawi ditinjau lagi. Bukhari apabila mengatakan ini perawi itu lemah, la ba'sa bihi. Ini adalah derajat perawi hadis hasan. Adapun Abu Hatim mengatakan fiqh. Jadi kalau Abu Hatim mengatakan la ba'sa, tidak apa-apa, itu hadisnya fiqh. Imam Bukhari seorang ahli hadis, seorang amirul mukminin fi hadis, menurut Abu Hatim adalah satu level di atas Bukhari. Ia mengatakan la ba'sa bihi. Jadi Imam Bukhari bagi Abu Hatim la ba'sa bihi, tidak apa-apa, artinya ya biasa-biasa saja, karena Abu Hatim terkenal dengan syadid, ya, terkenal dengan sangat keras dalam menentukan perawi. Jadi kalau perawi ini punya satu kesalahan saja dia bilang lemah, dia bilang jelek hafalannya, satu kesalahan. Maka kalau Abu Hatim mengatakan thiqah terpercaya, maka itu adalah rekomendasi, ya, adalah satu tazkiyah, adalah satu ta'dil, ya. Perkataan yang bisa diambil dalam menentukan perawi ini adil atau tidak. Saduq, perawi juga baik atau tidak. Nah, istilahnya sering digunakan perawi hadis hasan. Jadi kalau orang itu jujur, baik, ya, tapi hafalannya tidak sempurna, saduq, dia nggak pernah, tapi kurang mantap gitu, hafalan kurang. Saduq lahu awham, perawi yang jujur tapi sering bersalah. Jadi beda, Pak. Orang yang melakukan kesalahan, ya, dengan orang yang memang dia pembohong. Ya, kita lihat sampai sekarang mana orang yang jujur, mana orang yang tukang bohong. Ya. Ternyata banyak yang melakukan kebohongan tersebut. Mungkin kalau orang-orang sekarang masuk dalam jarh wa ta'dil atau istilah-istilah hadis ini tidak ada yang diterima menjadi perawi hadisnya, karena orang tukang bohong, dia agamanya nggak baik atau melakukan kesalahan, itu diterima. Tafarrada bi fulan, ada yang sefulan menyendiri meriwayatkan hadis dan tidak diikuti yang lain. Jadi hadis mutlaq, hadis yang menyendiri seorang perawi tanpa diikuti yang lain. Nah, itulah sebagian istilah-istilah ahli hadis atau istilah ilmu hadis yang bisa kita bahas kembali, ya, karena ini akan selalu diulang nanti ketika kita menganalisis hadis-hadis lemah dan hadis-hadis palsu. Dan penting bagi kita bahwa dalam kehidupan ini kita hendaknya memilih pemimpin yang benar-benar fiqh, yang terpercaya, saduq, jujur, cerdas, bisa amanah, pasti tidak haus kekuasaan, tidak mengkhianati. Karena Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tidak ada seorang muslim dia pemimpin dan dia curang, dia menipu rakyatnya ketika ia mati,
mata yawma yamutu wa khashin bi ra'iyatihi illa Allah alaihi wasallam. Jadi kalau dia melakukan penipuan, melakukan perusahaan terhadap rakyatnya, Allah akan harapkan atasnya. Dan juga sesuai tentang kepemimpinan masuk dalam tema itu, misalnya sebagaimana Rasulullah mengatakan, innaka in mu'titaha wa in ta'aliha wa innaka mu'titaha ghayra mas'alatin wa in ta'aliha wa mu'titaha mas'alatin. Jadi kalau engkau meminta kekuasaan, engkau diberikan kekuasaan karena engkau meminta, engkau akan dipersulit. Allah akan memberikan. Tapi kalau engkau diberikan kekuasaan tanpa engkau meminta, Allah akan menolong. Itu artinya ketamakan dalam kepemimpinan, ya, yang kita lihat sekarang orang-orang, Allah akan justru mempersulit. Allah mempersulit orang yang haus kekuasaan. Allah akan menghinakan orang-orang yang tamak, orang-orang yang haus kekuasaan. Itu adalah orang-orang yang tidak akan sebaliknya orang yang ia mendapatkan amanah itu tanpa ia cari-cari, memang karena ia diberikan amanah tersebut, Allah akan memberikannya mudah-mudahan. Itulah kehidupan Rasulullah juga dalam Sahih. Banyak yang wa bi'satil Fatimah, betapa enaknya orang yang menyusui, bayar menyusui, dan betapa tidak senangnya orang yang tidak menyusui. Jadi baik, ya, ketika menyusui dia senang, ketika disapi sudah terbiasa, dia merasa tidak enak. Ataupun orang tuanya ini di sini ada dua makna. Jadi kalau orang sudah kebiasaan dengan kekuasaan, dia akan enak terus. Kalau udah disapi, baru dia akan merasa selesai, terus kekuasaannya habis. Baik, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kajian ini bisa menambah wawasan kita tentang ilmu hadis, mendekatkan kita dengan ilmu hadis yang selama ini mungkin, dan mendekatkan kita dengan istilah-istilah hadis yang bisa kita juga aplikasikan, kaidah-kaidah tersebut atau istilah-istilah dalam kehidupan kita, bahwa ilmu hadis mengajarkan kita banyak tentang karakter dan sifat-sifat yang baik. Semoga Allah memberikan keberkahan kita semua. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Di bawah sahih tapi diamalkan. Selama tidak ada yang menasihati menghapus, maka dia menjadi hujjah dan menjadi kekuatan dalam pengapalan. Ya, intinya man shalla subha fi jama'atin thumma qa'ada hatta tashruqa tatlu asy-syamsu thumma shalla rak'atayn illa kanat lahu ka'ajri hajatin tammatin. Baik, berarti umrah tambah jadi haji dan umrah secara penuh pahalanya. Jadi barang siapa yang sholat subuh kemudian dia duduk, pasti di masjid ya, bukan di rumah, sampai syuruk, matahari mulai menampak ya. Kemudian dia sholat 2 rakaat, kecuali Allah memberinya pahala seperti pahala haji atau gitu. Tapi perlu ini sering saya bahas bahwa ada yang namanya pahala, Pak, ada yang namanya kewajiban. Ya, jadi walaupun kita sholat suruh terus, itu tidak akan menghapuskan kewajiban haji. Ya, sama seperti
kita bersalah dalam Sahih Muslim, umratun fi Ramadan ka hajjatin ma'i. Umrah di Ramadan itu seperti haji bersama juga, mau haji terus. Jadi artinya di sini poinnya Allah akan memberikan pahala yang besar, itu poinnya. Dengan amalan yang ringan sebenarnya, itu poinnya. Tapi Allah tidak akan menghilangkan kewajiban haji sampai ia melakukan. Jadi ada istilahnya al-jaza, ada al-ijza. Dalam Islam, dalam hadis-hadis banyak kita temukan bahwa banyak satu amalan yang pahalanya sama, ya kan? Pahalanya sama, ya seperti di sholat syuruk ini, ya, sholat syuruk. Ya, kalau kita melakukannya 15 menit setelah itu, setelah syuruk 20 menit sudah masuk duha, sudah masuk. Ada yang mereka syuruk dengan duha. Jadi kalau dilakukannya sekitar jam 8 itu bukan syuruk, sholat duha. Tapi kalau yang melakukannya setelah syuruk 15 menit 20 menit dia dapat duha dan dapat syuruk. Itu perbedaan. Ulama membedakan sebut. Itu poinnya. Jadi poinnya adalah bahwa banyak dalam Islam ini ajaran-ajaran yang dia memiliki pahala yang besar, ya, pahalanya haji, ya kan? Sama dengan haji, umrah juga begitu, sama dengan haji. Tapi tidak pernah al-ijza, itu yang berbeda. Tidak pernah dapat menggugurkan kewajiban haji, walaupun pahala itu kita dapatkan besar. Jadi hadis hasan, hujjah, ya, bisa diamalkan, tapi maknanya bukan berarti haji itu gugur dari kita. Bayangin aja kalau kita sholat subuh terus, berapa pahala yang kita masukkan dalam tabungan kita. Itu banyak. Itu kelebihan umat Nabi Muhammad SAW, bahwa amalannya sedikit, pahalanya banyak. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 menit subuh. Saya lagi sholat di Baitul Salam. Jadi kalau subuh saya nggak pernah apapun itu. Tapi kalau di masjid dekat rumah itu karena jamaahnya banyak memang pakai guna. Jadi kalau jadi imam itu gimana caranya? Ya baik, itu hadis Anas. Ini udah meluas masalah karena ada hadis lain. Ada satu hadis tapi dia sebutkan sahabat. Jadi madzhab Syafi'i selain hadis Anas ini ada satu hadis riwayat Abu Dawud yang mempunyai Rasulullah apabila sholat di pagi hari itu subuh. Tidak disebutkan nama sahabatnya, tapi itu tidak bermasalah dalam hadis Nabi Muhammad juga. Rasulullah diam. Rasulullah apabila bangun dari apa? Rasulullah apabila bangun dari ruku, Rasulullah qama hunayha, diam sejenak. Itu saja. Jadi sampai sini Imam Syafi'i satu-satunya hadis yang bisa dikatakan hujjah adalah hadis ini, karena hadis Anas syadz yang sudah jelaskan. Jadi sholat pagi hari itu dalam satu hadis Rasulullah apabila setelah ruku dia diam, ya, berdiri sejenak. Tapi tidak ada Allahumma inni fiman hadain, ya. Tidak ada Allahumma inni fiman hadain atau mengangkat tangan, karena hadisnya cuma begitu. Sehingga di Mesir yang madzhab Syafi'i itu qunutnya ada. Jadi setelah ruku rakaat kedua mereka diam sejenak sekitar semenit sampai semenit, sekitar sudah lewat baru sujud. Setelah ruku itu setelah i'tidal mereka diam. Itu ada hadisnya, qunut ada, tapi bukan hadis Anas tadi, hadis Anas. Tapi sekali lagi mengangkat tangan Allahumma inni fiman hadain itu tidak ada dalam hadis tentang qunut. Itu qunut witir. Allahumma inni fiman hadain itu qunut witir, ya. Nah, madzhab Syafi'i ke bawah dibilang qunut witir, ya masukin aja, ya sama seperti qunut subuh, seperti itu. Tapi itu bukan Rasulullah tidak pernah mentekskan bahwa qunut subuh itu bacaan Allahumma inni fiman hadain atau mengangkat tangan ketika qunut subuh. Jadi hadis yang sahih.
Di Mesir seperti sekarang mereka apabila rakaat kedua setelah subuh setelah rukuk yang tidak, mereka diam sejenak sekitar 1 menit lebih tanpa baca apapun dan tanpa mengangkat baru setelah itu. Ada yang selain cuman tidak ada yang memberikan yang tadi teks bacaannya bagaimana, mengangkat tangan itu tidak. Ada lagi? Ya saya. Madhab yang asli seperti itu. Jadi kalaupun kita tidak mengangkat tangan tidak apa, karena berdasarkan hadis Abu Dawud tadi kalau berusaha diam sejenak setelah membangun dari rukuk, tapi tidak mengangkat. Jadi kalaupun sekalian di sini mengikut jamaah yang dulu, ya maka tidak apa-apa berdiri sejenak tanpa mengangkat tangan ataupun tanpa mengamini karena memang ada hadisnya bukan Rasulullah berdiri sejenak setelah ya, gitu. Ada masalah? Kalau imamnya nggak baca, oh gitu. Karena itu sekali lagi bahwa pun subuh itu sunnah, benar. Nggak masalah. Jadi kalau kamu jadi imam, ya, mau mengamalkan hadis itu boleh, tapi dengan kaifiat yang tadi tanpa membaca apapun dan tanpa mengatakan Islam. Kedua, yang sunnah, harus ada hadisnya, hadis sahih dalam sunnah. Adapun hadis Anas tadi itu hadis besar, jadi mengkhususkan bunuh dalam sunnah. Baik, ya. Iya, itu mazhab Syafi'i memang seperti itu. Iya. Tidak usah disebut satu. Kemudian salam, ya, bahwa salam itu memang yang diajarkan Rasul ada satu salam. Setelah salam 2 kali, imam baru kita mengikuti. Ya. Jadi kalau salamnya baru sekali, jangan kita salam dulu. Walaupun dalam pembahasan kalau dia sudah salam sekali itu boleh, tapi itu menyalahi yang afdal. Yang lebih utama adalah ketika salamnya sudah komplit lalu si makmum salam. Bagaimana kalau misalnya salam yang pertama belum selesai, dia sudah mendahului, batal tidak? Nah, batal, ya, karena belum selesai. Udah duluan ya, bisa batal. Ya, dia belum selesai, dia udah duluan. Ya, yes. Allah alam ya, batal ya karena dia mendahului. Jadi kalau salam, la tusallimu imam, la tusallimu. Jangan kau mendahului imam dan jangan sama dengan imam. Begitu. Jadi kalau kita sama dengan imam itu dilarang. Ya. Kalau kita mendahului imam itu juga dilarang. Ya, ulama mengatakan bahwa mendahului imam itu sholatnya tidak sah. Ada fuqaha, kita lihat tapi ada yang mengatakan seperti itu bahwa apabila imam itu didahului sholatnya sama seperti tumanina, sama
gerakan sholat adalah tumanina, itu harga ya apa namanya tidak bisa ditolerir ya, sudah mati istilahnya. Tidak boleh kalau orang tidak tumanina dia tidak sholat, dia harus mengulang. Nah ini juga kalau imam belum salam dia wah dia udah imam ya, oke batal.